wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan. Tadi baca umul kitab udah, baca yasin, tahlil ya, sampai baca waqiah udah. Sekarang kita langsung ngaji. Ini nggak lama-lama, orang kalian mau pada gladi resik imtihan. Wa amma nahwu alla ya'funa itu ya. Wa amma nahwu alla ya'funa, dan adapun bermula seumpama ayat alla illa ayya'funa, kecuali bahwa memaafkan siapa kalian semua. Nah, perhatikan itu apa namanya, setelah fa ada wawu. Nah, fal wawu, maka bermula wawunya illa ayya'funa, kecuali bahwa memaafkan siapa perempuan banyak, itu maksudnya. Fal wawu, maka bermula wawunya ya'funa, setelah fa itu kan ada wawu. Aslun itu wawu asli. La domirun, tidak wawu domir, itu domir jamak bukan. Wan nunu, dan bermula nunnya ya'funa, domirun niswati, itu domir niswah, domir yang menunjukkan perempuan banyak. Jadi kemarin kan pembahasannya al-amthila al-khamsah nih, ya kan? Nah, enggak semua yang nampaknya seperti itu kemudian disebut dengan amthilah khamsah. Dalam ayat illa ayya'funa, walaupun sekilas ya, walaupun sekilas ya'funa itu ada ya-nya, terus ada wawunya, dan nunnya sekalipun adalah nun seperti subutun nun, tapi diberi peringatan oleh musannif di sini bahwasanya ayya'funa, ini Rahmat nggak mau hapus lagi, itu wawunya adalah bukan wawu jamak, tapi wawunya wawu asli. Afa itu kan asalnya afawa, ya'fu kan asalnya seperti yaghzu, ngerti? Bertemu dengan domir niswah, jadi ya'funa itu sama dengan yaf'ulna, pembandingnya. Ini saya tulis. Ini nggak apa-apa dah dibandingkan dengan ini kemarin. Nih, ya dribuna ya. Nah itu ya'funa. Sini misalnya. Nah itu kan sekilas ya. Sekilas itu kan seperti ya dribuna, tapi bukan. Kalau di sini wawunya wawu domir, di sini adalah wawunya wawu asli atau wawu asal. Nah, nunnya ini fa'ilnya disebut dengan nun jamak niswah atau jamak inas. Nah, itu loh. Jadi di sini beda. Bisa di ini ya. Ini kelihatannya sama tapi beda. Maka di sini kejelian. Ya, itu dipentingkan. Nah kemudian apa namanya, wa nahu atuhajuna, dan seperti lafadz atuhajuna, atuhajuni fillahi, atuhaju apakah apa namanya, berhujjah siapa kalian semua ini kepadaku fillahi, di dalam Allah. Itu maksudnya atuhajuni fillahi fi qiraatiman, di dalam qiraahnya ulama, fi qiraatiman, di dalam qiraahnya ulama, khaffafa, yang membaca takhfif siapa man, khaffafa yang membaca takhfif siapa man,
Udah. Fal mahdhufu maka bermula yang dibuang. Fal mahdhufu maka bermula yang dibuang. Minhu dari qaulihi ta'ala atuhajuni. Nunul wikoyati itu nun wikoyah. Nun yang kemarin sudah dibahas. Yang dimaksud nun wikoyah adalah nun yang untuk menjaga. Nun wikoyah, nun untuk menjaga supaya fi'il tidak talabus dengan kasroh, dengan ya mutakalim kan mengakibatkan kasroh. Wa innama hudifan nunu, wa innama hudifat dan bahwasanya dibuang apa an-nunun non wikoyah lin nasibi karena ada amil yang menasobkan wal jazimi atau yang menjazimkan. Li'annaha karena sesungguhnya nun alamatun itu alamat lirraf'i terhadap rafa kadhammati seperti dhammah fil wahidi di dalam isim mufrad. Fakama tuhdhafu maka sebagaimana dibuang apa al harokatu harokat kadzalika seperti itu dibuangnya harokat tuhdhafu dibuang apa an-nun huruf nun wa khadfuha dan bermula membuang nun lil jazmi untuk tanda jazm huna di sini maksudnya dalam amthilah khamsah aslun itu asal atau asli kalyai seperti tanda ya fil jarri di dalam jar fil musanna di dalam isim tasniyah wal majmu'i dan jamak maksudnya jamak mudzakkar salim wa humila dan disamakan alaihi atas tandanya ya tadi apa an-nasbu dalam nasabnya apa an-nasbu nasabnya itu maksudnya ya kama humila sebagaimana disamakan apa ya alal jari atas jar fi dzainika di dalam contoh dzainika li'anal jazma karena sesungguhnya jazm fil af'ali di dalam fi'il bimanzilatil jarri itu sepangkat dengan jar bimanzilatil jarri itu sederajat dengan jar fil asma'i di dalam isim-isim. Jadi maksudnya gini, khatfun nun ini ulasan tapi termasuk bagus juga untuk pembanding kita. Kan dalam jazm dalam kalau bahasa jurumiyah af'al khamsah ini yang kemarin dibahas. Cuman kalau dalam sini kan namanya amthilah khamsah. Jazm di dalam al-amthilah al-khamsah itu kan dengan membuang huruf nun. Kan gitu kemarin. Nah, membuang huruf nun dalam jazm pada fi'il mudhari itu sama dengan derajatnya atau posisinya huruf iya sebagai tanda alamat nasab atau alamat jar pada isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim. Loh kok bisa begitu? Lah itu karena sejatinya di dalam fi'il itu kan memang hanya ada rofa, nasab sama jazm. Kan khofat gak ada. Begitu juga dalam isim. Di dalam isim itu hanya ada rofa, nasab sama khofat atau jar. Nah, sebagaimana membuang nun dalam af'al khamsah atau amthilah khamsah sebagai alamat jazm, maka kedudukannya membuang huruf nun sebagai tanda alamat jazm itu sama dengan huruf iya sebagai tanda alamat nasab dan jirnya isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim. Jelas kan? Nah, ini sebagai penegasan ini. Sebenarnya kemarin kok udah dibahas, cuman musannif menegaskan supaya kita lebih tenget, lebih ingat. Waktu firo
dan dimaafkan, diampuni, maksudnya dimaklumi gampangnya. Apa al-faslu, pemisah, huna di sini dalam bab jazm, bainal lafzi, antara lafaz al-mu'rabi yang di-i'rabi, wa alamati i'rabihi, dan antara alamat i'rabnya lafaz al-mu'rab, bi kalimatin ukhra, dengan kalimat ukhra yang lain. Wahia, dan bermula kalimat ukhra al-fa'ilu, itu fa'il. Li'annahu, karena sesungguhnya lafaz kana itu ada. Lima, karena sesuatu, kana yang ada, apa ma, ada, maksudnya isinya ma, ya fa'il. Laziman, itu menetapi, lil fi'li, terhadap fi'il, zahiran, hale berupa isim zahir, au mudmaron, atau kana laziman ya, au mudmaron, atau hale berupa isim dhamir, soro, bukan lima ya, lamma, li'annau, karena sesungguhnya fa'il, lamma kana, dirubah, li'annahu, karena sesungguhnya fa'il, lamma kana, ketika ada apa fa'il, ada itu laziman netepi, lil fi'li, terhadap fi'il, zahiron, hali berupa isim dhahir, au mudmaron, atau hali berupa isim dhamir, soro, maka jadi apa fa'il, jadi itu ke ahadi hurufil fi'li, seperti salah satu huruf-hurufnya fi'il, falam yu'adda, maka tidaklah dihitung apa fasluhu, misahnya fa'il, tidak dihitung faslan, pada pemisah. Ini maksud begini, jangan keder kalian. Ini kan diperhatikan nih, di jurumiyah nggak ada. Ini kan fi'il sampai yadribu nih, semua nih, ya, semua sampai huruf ba, ya kan, nih semua. Nah, alif, waw, dan ya, ini kan fa'ilnya, paham nggak? Nah, fa'il yang berupa domir, baik itu domir alif tasniyah, waw jamak, atau ya mu'annasah mukhatabah, walaupun dia seolah-olah memisah antara fi'il dan nun, kan gitu. Maka walaupun domir-domir ini seolah-olah pemisah, maka tidak dihitung pemisahan. Itu alasannya. Waktu viral fasluhuna, pemisah di sini dalam bab af'al atau amthilah khamsah, antara lafaz yang mu'rab dan alamat i'rabnya. Alamat i'rabnya ini apa? Kan nun atau membuang nun, gitu kan? Kan dipisah dengan domir. Ada domir alif tasniyah, waw jamak, atau ya mu'annasah mukhatabah. Karena fi'il fa'il itu adalah sesuatu yang saling melengkapi, maka pemisah yang berupa domir baik alif tasniyah, waw jamak, dan ya mu'annasah mukhatabah ini falam yu'adda fasluhu faslan. Itu loh maksudnya. Bisa dipahami nih. Nah, ini kan di jurumiyah nggak ada kemarin, tapi di sini dibahas. Nah, ini kan berarti penambahan yang harus kita ingat-ingat, nah, supaya kalian terlatih, terbiasa dengan muqaranatul kutub, itu perbandingan antara kitab-kitab gitu loh. Udah, sekarang kita lanjut fas tambihun. Ini ngaji nggak lama-lama nih, kalian kan mau gladi resik kan. Tambihun ay hadza tambihun. Bermula ini itu ada satu tambih, peringatan. Gua bermula tambih, lughatan dalam bahasa, al-iqadhu itu ikot itu maknanya saya membangunkan. Makanya ditambih itu diartikan peringatan. Lisyai'i, terhadap sesuatu. Wah, istilahan, dan dalam istilah al-i'lamu itu memberitahu. I'lam, a'lama yu'limu i'laman. Bitafsil lima, dengan memperinci sesuatu, ulima yang diketahui apa ma, ijmalan dengan global,
mimma nyatanya dari pembahasan qablahu yang sebelum ma ulima. Jadi di sini ada tambah. Jadi maksud tambah itu peringatan. Peringatan secara lughat, secara bahasa itu maknanya al-iqad. Al-iqadhu lisyai'. Aiqadha yuqidu iqadhan secara bahasa. Maknanya tambah itu membangunkan terhadap sesuatu. Nah, kalau secara istilah ilmu nahwu, al-i'lam bi tafsili ma ulima ijmalan mimma qablahu. Memberitahu dengan rincinya keterangan yang udah diketahui sebelumnya. Sebelumnya udah dibahas. Alamat rofa ada 4. Dhammah, waw, alif, dan nun. Alamat nasab ada 5. Fathah, kasroh, iya, alif, dan hadfun nun. Ya enggak? Khofat tandanya ada 3. Kasroh, fathah, sama ya. Jazm tandanya ada 2. Sukun sama khadfu. Khadfu terbagi 2. Ada khadfun nun, ada khadfu harfil ilah. Kan gitu kemarin. Nah, sekarang dirinci gitu loh. Ulima telah diketahui mimma dari keterangan taqaddama yang telah lalu apa ma fil babis sabiqi, di dalam bab as-sabiqi yang telah lalu. Apa yang ulima anna alamatil i'rabi, apa sesungguhnya tanda-tanda i'rab itu alamati, itu dibaca nasab, khob isimnya anna. Arba'a asrota, nah itu bacanya arba'a asrota, itu mabni fathah keduanya, cuman di mahal rofa. Ini perhatikan, arba'a kan anna alamatil i'rabi, alamati itu pakai ti, dibaca nasab, tandanya kasroh. Kan isimnya anna, isimnya anna dibaca apa tadi? Dibaca apa? Dibaca apa Suryana? Dibaca nasab lah. Tandanya kasroh, kan masih gak nyambung aja. Anna alamatil i'rabi dibaca apa? Begitu loh ya, nyambung. Yang dibaca kasroh, mana ada dalam nahwu dibaca kasroh. Dibaca nasab, tandanya kasroh. Nah, khamsata arba'a asrota, arba'a mabni fathah, asrota pun mabni fathah. Ini perhatikan, rumit ini. Jadi arba'a yang berupa pecahan dan asrota itu ajusnya istilahnya. Sodr arba'a, ini saya tulis. Soalnya nggak bisa kalian nih, sulit ini. Ini saya tegaskan supaya kalian ini jangan meleng. Karena buktinya masih jauh banget kalian. Masa dibaca kasroh, ini memalukan. Ngaku pinter lah, pinter dari mana? Perhatikan, alamati ya kan khobarnya ana, ini dibaca apa namanya? Dibaca apa? Nasab. Tandanya kasroh. Jangan dibaca apa? Dibaca kasroh. Kan namanya nggak kenal istilah-istilah nahwu kan? Nah, gitu loh. Ini walaupun kelihatan sepele, itu masalah prinsip dalam ilmu nahwu. Kan katanya dibaca apa kan rofa, nasab, khofat ya. Jadi dibaca apa nggak ada urusan dengan ini. Karena ini adalah tanda. Nah, arba'a asrota ini saya tekankan. Ini kan isim, kan nasab. Berarti ini kan khobar. Khobarnya ana dibaca apa? Nah, ini masalah nih. Ini yang saya maksud. Secara dohirnya ini mabni fathah dua-duanya. Arba'a mabni fathah, asrota juga mabni fathah. Cuman jumlahnya ini itu di mahal rofa sebagai khobarnya anna. Lo paham nih? Ini yang kalian harus latih dengan betul-betul. Ya karena ini ya semua Eropnya lah, mulai ahada asaro sampai tis'a asrota. Nah itu maka nanti
nanti di belakang itu ada bab adat, itu diperhatikan. Ini rumit ini, tuh gitu. Nah, arba'a asrota itu ada 14. Maksudnya alamat i'rab secara totalitas itu ada 14. Lirraf'i arbaun. Nah ini rinciannya. Lirraf'i itu tetap bagi i'rab rafa. Arbaun bermula 4 tanda. Ada arba'un alamatin bermula 4 beberapa alamat. Udah 4. Walin nasbi dan itu tetap bagi i'rab nasab khamsun bermula 5 alamat. Berarti berapa? 7 lagi. Masa 4 tambah 5 7? Lu matematikanya mati-matian ini. Ya enggak? Lu 4 tambah 5 7. Lah kembar ngantuk udah. Hei, habis makan es krim tidur lagi. Aduh kacau nih. Aduh ya Allah. Bar kembar cuci muka no. Ntar bagi es krim lagi nih. Lu bagi duit lah. Ya. 9. Nah kemudian walil khafdi salasun. Walil khafdi dan itu tetap bagi i'rab khafat. Salasun bermula 3. 9 sama 3 berapa? 12. Walil jazmi dan itu tetap bagi i'rab jazm. Itsnatani bermula 2 alamat. 12 sama 2 berapa? Nah itu fahadhihi. Maka bermula ini rafa 4, nasab 5 dan seterusnya. Arba'a asrota itu ada 14. Begitu cara bacanya ya. Ntar kalian bacakan khobar Pak. Fahadhihi arbaun asrotun ya. Norak lu ah. Jelas itu. Lah itu penting ini. Kaidah ini. Supaya harus betul-betul kalian kuasai. Lo kan bisa aja. Orang belajar ilmu nahwu baru mabok. Loh iya kan. Bukan arba'a asrota arbaun asrotun. Nah kan kacau. Minha itu dari 14. Arbaun bermula 4 tanda. Usulun yang asli semuanya. Wahia dan bermula arbaun usulun. Al-dhammatu itu dhammah. Liraf'i bagi tanda rafa. Jadi fal aslu karena dhammah itu alamat asli bagi rafa. Fal aslu maka bermula hukum asalnya fi kulli marfu'in dalam setiap lafat yang dibaca rafa minismin dari isim au fi'lin atau fi'il ayyakuna itu bahwasanya ada apa raf'uhu rafa'nya kullu marfu'in ada itu bidhammati dengan dhammah. Nah perhatikan 14 ya ini tulis apa enggak? Ini hapus biar gampang. Ini kalau mau dirinci nih supaya apa namanya dalam hitung-hitungan i'rab tuh kalian matang. Ya ada 14 tadi. Nah 14 ini yang 4 adalah asli. Asli yang 4 ini rofa aslinya dhammah. Kan belum bisa. Artinya kalau rofa aslinya dhammah, sementara rofa itu kan ada 4 alamat rofanya kan. Nah, berarti yang 3 pengganti ntar lu palsu lagi. Mentang-mentang asli. Wah, berarti yang 3 palsu, Pak. Bukan begitu. Pemahamannya ya. Pembandingnya bukan asli sama palsu. Asli yang 3 pengganti niabah gitu loh. Ntar salah paham lagi. Aduh, kacau deh. Bukan apa-apa lah, model kayak sandi kan begitu. Dhammah tandanya apa? Sandi asli. Berarti yang 3 palsu. Lah model kayak dia malah. Iya Pak, nggak salah gitulah. Nah, wal fathatu dan bermula fathah lin nasbi itu bagi nasab. Fal aslu maka bermula hukum asal fi kulli mansubin dalam setiap lafaz yang dibaca nasab ayyakuna itu bahwasanya ada apa kullu mansub apa nasbuhu nasabnya kulli mansub
Ada itu bil fathati dengan fathah. Wal kasratu dan bermula kasroh, nggak boleh kita. Wal kasratu dan bermula kasroh lil jarri itu bagi i'rab jar. Fal aslu maka bermula hukum asal fi kulli ismin dalam setiap isim. Kalau ini langsung caploskan isim, orang yang jar kan hanya isim. Majrurin yang dibaca jar ayyakuna itu bahwasanya ada apa jarruhu, jarnya kullu ismin ada itu bil kasroti dengan kasroh. Wasukunu dan bermula sukun lil jazmi itu terhadap i'rab jazm. Karena sukun tanda jazm fal aslu maka bermula hukum asal fi kulli mudhari'in di dalam setiap mudhari' lah langsung diceplosin mudhari' karena yang jazm hanya fi'il mudhari'. Kembar, halo, cuci muka, malah tidur. Ini kembar dua-duanya tidur ini. Ayo cuci muka. Diberi mat. Nah kemudian ayakuna itu bahwasanya ada apa jazmuhu jazmnya kullu mudhari' ada itu bis sukuni dengan sukun. Wa minha dan itu diantara 14 arba'a asrota asrotun bermula 10 furu'un asrotu furu'in bermula 10 tapi boleh juga begini asrotun bermula 10 furu'un yaitu cabang-cabang. Naibatun yang menggantikan an hadhil usuli dari ini tanda-tanda usul maksud usul pokok. Watang qasimu dan terbagi apa 10 ila arba'ati aqsamin pada 4 beberapa bagian. Salah satun bermula yang 3 minha dari 10 tanubu itu menggantikan apa salasah anid dhammati dari dhammah. Wahiyya dan bermula 3 al wawu itu wawu wal alifu dan alif wan nun dan nun gampang ini sebenarnya. Warbaun dan bermula yang 4 minha dari 10 tanubu itu menggantikan anil fathati dari fathah. Wahiyya dan bermula 4 pengganti dari fathah al alifu itu alif wal kasratu dan kasroh wal ya'u dan ya wa khadfun nuni dan membuang nun. Jelaskan ya? Kan rofa tadi sudah dijelaskan. Rofa umumnya tandanya 4. Kan 4 ini kan yang satu asli. Berarti yang 3 pengganti. Aslinya dhammah. Berarti yang 3 ini pengganti. Pengganti itu apa aja? Alif, wawu dan nun. Kan gitu. Nah sekarang nasab. Nasab tandanya 5. 5 ini yang satu asli fathah. Berarti yang 4 pengganti. Lah 4 pengganti itu apa? Kasroh, alif, iya dan khadfun nun. Kan hafal kan? Nah itu harus orang ini hanya mengulas sebenarnya kan. Kemarin udah dibahas. Nah gitu loh. Kemudian wasnani dan bermula yang 2 minha dari 10. Yanubani itu menggantikan apa ithnani anil kasroti dari kasroh. Wahuma dan bermula ithnani al ya'u itu ya wal fathatu dan fathah. Jadi kasroh dan khofat aslinya kan kasroh. Penggantinya 2 yaitu ya dan fathah. Wawahidun dan bermula yang 1 minha dari 10. Tanubu itu menggantikan anis sukun dari sukun. Waya dan bermula wahidah al khadfu itu membuang. Wa kaunuha dan bermula adanya 10. Ada itu asrotan 10. Huwa ya kaunuha asrotan bihasabi mawadhi'i niyabatiha itu dengan menghitung tempat-tempat menggantikannya 10. Jadi 10 itu perhatikan nih, ini rada jimat. Kok bisa 10? 10 ini dipandang dari sisi tempatnya. Gitu loh. Kan iya aja kan double. Nasab ada ya, khofat juga ada. Iya, kan gitu. Kasroh juga double. Kan gitu kan? Fathah juga double, dipindah. Maka berikutnya ini yang di Jurumiyah enggak ada. Wa amma bi hasabi dzawatiha dan adapun dengan menghitung
zat-zatnya niyabah, fahiyah maka bermula niyabah, sab'un itu ada 7. Al wawu saya hitung aja, yaitu 1 wawu, wal alifu 2 alif, wal ya'u dan ya 3, wa nun dan nun 4, wal fathatu dan fathah 5, wal kasratu dan kasroh 6, wa khadful harfi dan membuang huruf, baik huruf elat atau huruf nun, kan gitu. Nah 10 tadi sebenarnya kalau memandang hakikat hurufnya cuma 7. Ya kalau kenapa kok 7? Lah itu tadi, iya itu kan double. Dalam nasab sama dalam khofat, dalam isim tasniyah dan dalam jamak mudzakkar salim. Itu jelas kan? Lah begitu juga hanya membolak-balik kasroh. Kasroh itu asli dalam khofat, tapi niyabah dalam nasab, itu dalam jamak muannas salim. Begitu juga fathah. Fathah asli dalam nasab, tapi niyabah dalam khofat, yaitu pada isim ghairu munsharif. Dibolak-balik begitu. Tapi walaupun dibolak-balik model bagaimana, kalau hakikatnya semuanya itu kita pahami, maka gampang kita kuasai. Mau diputer model bagaimana, ini umpamanya begini. Kan begini. Ini penghapus apa? Spidol. Nah kan saya balik lagi. Ini penghapus apa spidol? Lah spidol. Saya balik lagi. Ini spidol apa penghapus? Loh kalau anak kecil makan sebut yang terakhir. Beginiin. Ini spidol apa penghapus? Penghapus. Dibeginiin lagi. Penghapus apa spidol? Spidol. Karena anak kecil lah, kita kan enggak. Itulah maksudnya. Sama ini juga begitu. Maka disinilah kita harus betul-betul kuasai. Itulah disebut dengan ilmu. Kan dalam doa supaya ilmunya ini nancap. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusuh wa solahil jasadi war ruh. Kan gitu. Rusuh itu apa? Bukan rusuh berantem ribut, bukan. Rusuh warrasikhuna fil ilmi. Rusuh itu nancepnya ilmu di dalam hati. Jadi mau digebrak model bagaimana, mau didebat model bagaimana, kita tetap kekeh dalam mempertahankan argumen. Mau diserang sama Wahabi ada 80, nggak ada urusan. Jelas itu maksudnya. Kita diintimidasi di ini gini, kagak. Kaidah ilmu nahwunya seperti itu. Jadi kalau umpamanya ada yang salah dalam secara kaidah, ya kita berpegang teguh sama kaidah yang nggak bisa diganggu gugat. Nah itulah yang namanya rusuh. Maka iblis itu takut sama orang berilmu, bahkan tidurnya. Kan naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Loh kok bisa begitu? Tidurnya orang alim yang didasari dengan pemahaman ilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh yang ibadahnya nggak tahu tata cara ibadah gitu loh. Setan lebih takut kan gitu kan. Fa inna faqihan wahidan dalam taklim itu loh. Lah ya kan fa inna faqihan wahidan mutawarrian asaddu ala syaitani min alfi abidi. Lah iya kan? Lah itu masalahnya. Ini pun sama gitu loh. Jangan dibolak-balik keder. Loh gitu loh. Oke. Kemudian wa'lam dan ketahuilah siapa kamu aidon hari juga sebagaimana wa'lam yang di atas mimma nyatanya dari keterangan takut dama yang telah lalu apa ma kamu ketahui annan niyabata pada sungguhnya penggantian antil kal usuli dari itu tanda-tanda asal, tanda-tanda asli. Jadi al usul itu namanya aslun, usulun. Waqi'atun itu terjadi fi sab'ati abwabin di dalam 7 beberapa bab. Tusamma yang diberi nama apa sab'atu abwab, abwaban niyabah pada bab-bab pengganti.
Li'anal i'raba karena sesungguhnya i'rab al-waqi'ah yang terjadi fiha di dalam sab'atu abwab naibun itu pengganti anil asli dari tanda asal. Al-babul awalu bermula bab yang pertama, babuma itu bab menerangkan isim. Layan sorifu santi malah bengong aja bukan nyimak lusan. Babuma, babu itu bab ya, babu pembantu lagi lu. Babuma itu babnya isim. Layan sorifu yang tidak menerima tanwin apa ma. Naba itu menggantikan fihi di dalam ma layan sorif apa harokatun harokat an harokatin dari harokat. Isim ghairu munsharif itu kan tanda khofatnya apa? Apa? Fathah menggantikan apa? Ya tanda khofatnya fathah berarti menggantikan kas. Aku bingung loh. Ini makanya saya bilang kurang canggih kalian nih. Kok keder? Ya, biasa aja dong. Lah kan isim ghairu munsharif, khofatnya tandanya apa? Kan fathah. Lah berarti menggantikan apa? Kasroh karena khofat tanda aslinya adalah kas. Lah ini bengong aja masih mikir berarti loadingnya lemot. Ini yang disebut dengan tell me. Ya, apa tell me? Nah itu kayak Rahmat gitu dah. Aduh ampun bener dah. Lah maksudnya tuh langsung connect gitu loh. Jadi itu namanya menguasai masalah gitu loh. Aduh ampun dah. Nah, kemudian al-babus tsani bermula bab yang kedua, babu jam'il muannasi itu bab jamak muannas as-salimi yang selamat. Al-aula bermula yang paling utama ayukola itu bahwa dikatakan ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Ma itu jamak, jumi'a yang dijamakkan apa ma bi alifin wa ta'in dengan alif dan ta mazidataini hal ditambahkan kama sebagaimana keterangan marro yang telah lalu apa ma. Naba itu menggantikan fihi di dalam jamak muannas salim aidon hal juga seperti malayan sorib apa yang naba harokatun harokat an harokatin harokat dari harokat. Apa maksudnya jamak muannas salim kok menggantikan harokat dari harokat? Jamak muannas salim ketika nasab tandanya apa? Tandanya apa? Kasroh lah. Kasroh berarti menggantikan apa? Fathah karena nasab aslinya tandanya fathah. Karena kan dibalik sama isim ghairu munsharif. Kalau isim ghairu munsharif nasabnya asalnya nasab itu kan fathah. Tapi isim ghairu munsharif ketika khofat pakai apa? Fathah. Kan gitu. Nah, ini dibalik pada jamak muannas salim. Jamak muannas salim ketika nasab menggunakan kasroh, ya nasab sama khofatnya. Nah, artinya khofatnya isim ghairu munsharif itu sama dengan penukaran nasabnya jamak muannas salim kan harokat dari harokat. Nyambung nih ya. Nah, itu jadi model permainan bagaimana kita jabanin. Nah, kalau kita menguasai gitu loh maksudnya. Nah kemudian yang al-babus tsalitsu bermula bab yang ketiga, babul fi'li itu bab fi'il al-mudhari'i yaitu mudhari', bab fi'il mudhari'. Al-mu'tal lil akhiri yang mu'tal yang dikenakan huruf illat, al-akhiri yaitu al-mu'tal lil akhiri yang berupa huruf illat akhirnya. Naba menggantikan fi dalam mudhari' mu'tal akhir apa? Khadfu harfin membuang huruf an sukunin dari menggantikan an sukunin dari sukun. Kalau mu'tal fi'il mudhari' mu'tal akhir itu kan tanda jazmnya itu kan membuang huruf elat. Nah, membuang huruf elat itu kan dihitung huruf. Nah, tapi yang digantikan dari
sukun. Sukun itu kan derajatnya sama dengan harokat. Nah kalau yang sebelumnya isim ghairu munsharif khofatnya pakai fathah, itu kan menggantikan kasroh. Fathah ke kasroh itu kan huruf harokat ke harokat. Begitu juga jamak mu'anats salim. Jamak mu'anats salim ketika nasab tandanya kasroh menggantikan fathah. Kasroh ke fathah itu adalah harokat. Nah ada jenisnya penggantian, tapi yang digantikan adalah sukun, tapi digantikannya adalah membuang huruf. Itu berarti huruf menggantikan sukun, sementara sukun disamakan dengan harokat. Nyambung gak sore anak nih? Untuk kelihatannya tegang, serius, gak taunya ngeblank. Lah lucu ya. Jelas kan? Nah, ini harus dikuasai. Nah, yang ke wataqiduhu dan bermula mengkayidinya musannif al fi'la pada fi'il bil mudhari dengan mudhari li bayanil waqi'i untuk menjelaskan fakta. Li bayanil waqi untuk menjelaskan fakta, la lil ihtirazi tidak untuk mengecualikan menjaga, id la yu'rabu karena tidak di'rabi minal af'ali nyatanya dari fi'il siwahu selain mudhari. Jadi kenapa musannif kok mengkayyidi fi'il mudhari itu untuk menyatakan sesuatu yang nyata, yang fakta, bukan untuk menjaga, karena yang di'rabi dalam fi'il ya hanya fi'il mudhari. Al-babur rabi' bermula bab yang keempat, babul musanna itu bab musanna atau isim tasniyah. Naba menggantikan fi dalam musanna apa harfun huruf an harokatin dari harokat. Nah ini isim tasniyah tanda rofaknya apa? Alif, nasab khofatnya iya, ya kan? Nah sementara tanda rofa itu aslinya apa? Dhammah tapi digantikan huruf. Ngerti maksudnya? Nah itu. Asadisu bermula yang al-khamisu bermula yang kelima, al-babul khamisu bermula bab yang kelima. Jam'ul mudzakkar salimu itu jamak mudzakkar sifatnya jamak, as-salimu yang selamat. Naba menggantikan fi dalam jamak mudzakkar salim. Aidan sebagaimana juga dalam musanna apa harfun huruf an harokatin dari harokat. Udah gampang lah itu ya, huruf dari harokat. Kan dalam jamak mudzakkar salim kan wawu sama ya, rofaknya wawu berarti menggantikan dari dhamma. Ya dalam nasab berarti menggantikan fathah, dalam khafat berarti menggantikan kasroh. Al-babus sadisu bermula bab yang keenam, babul asma'i sittati itu bab asma' sittah. Nah bab menggantikan fi dalam sadis ayatun kali juga apa harfun huruf an harokatin dari harokat. Maksudnya bagaimana? Huruf dari harokat. Rofa itu kan tandanya dhammah, tapi dalam asma' sittah rofanya pakai wawu, nasabnya pakai alif berarti menggantikan kasroh, khofatnya pakai iya berarti menggantikan alif menggantikan fathah, ke iya berarti menggantikan kasroh. Itu maksudnya. Al-babus sabi'u bermula bab yang ke-7, babul amthilatil khamsati itu bab al-amthilal khamsah. Naba menggantikan fi dalam babus sabi' apa harfun huruf an harokatin dari harokat, wa khadfuhu dan membuang huruf an harokatin dari harokat au sukunin atau sukun. Lah kok maksudnya bagaimana? Kok naba fi harfun an harokatin? Maksudnya harfun an harokatin, rofa tanda aslinya apa tadi? Dhammah. Tapi kalau af'al khamsah atau amthilah khamsah tanda rofanya apa? Nun. Berarti kan nun menggantikan dhammah. Ngerti ya?
Itu berarti huruf menggantikan harokat gitu loh. Tapi harokat itu dhammah. Kemudian wa khadfuhu an harokatin au sukunin. Adapun membuang nun, maksudnya khadfu itu membuang huruf, maksudnya membuang baik huruf ilat atau huruf nun. Kan ada dua fi'il mudhari'. Kaitannya amsilah khamsah nih. Ada yang membuang nun, ya kan? Kalau nasab kan membuang nun, jazm juga membuang nun. Kalau dalam nasab menggantikan fathah, kalau dalam jazm menggantikan sukun, karena tanda aslinya jazm itu kan sukun, itu yang dimaksud. Wa khadfuhu an harokatin. Harokat itu ketika nasab, sukun itu ketika jazm. Jelas maksudnya nih? Maksudnya itu tadi af'al khamsah atau amthilah khamsah ketika nasab kan membuang nun, berarti menggantikan fathah. Ketika jazm membuang sukun, membuang nun juga tapi menggantikan sukun. Faslun, dah besok dah. Ya keren terus ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.